Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmu shalihan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha aw azanu yasma'una biha fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Wa qala aidan wa ma ubari'u nafsi inna nafsa la ammaratun bisu'i illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Alhamdulillah, kita bersyukur tentunya pada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini Allah kumpulkan di tempat termulia di muka bumi ini, atau masjid yang mudah-mudahan kita semua hadir di sini semata-mata mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala semata, yang itu menjadi bekal yang Allah masukkan dalam hati kita untuk mengisi ruang-ruang hati kita yang di dunia saat ini semakin hari semakin orang kehilangan makna hidup. Bahkan makna kebahagiaan pun menjadi sesuatu yang receh dan sangat tidak berkualitas. Padahal sesungguhnya agama kita ini, Bapak Ibu sekalian, jamaah sekalian, sudah memberikan begitu banyak pedoman tentang itu, yang kalau kita mau aplikasikan itu, maka hidup kita pasti bahagia. Handphone yang kita miliki ini, atau mungkin Anda miliki juga handphone yang fiturnya banyak sebenarnya, aplikasi atau softwarenya banyak, tapi kebanyakan handphonenya dipakai cuma WhatsApp saja. Itu yang mungkin boleh dibilang yang terjadi, ya. Jadi pemilik atau pembuat handphone ini, entah apapun handphonenya, itu sudah menanamkan, menginstal di situ mungkin belasan atau bahkan puluhan aplikasi. Tapi sayangnya kita tidak menggunakannya dengan proper, sehingga handphone yang harusnya menjadi smartphone gitu ya, tidak membuat kita smart, tapi justru sebaliknya gitu. Sama juga dengan Al-Quran sebenarnya, kalau mungkin saya menggunakan analogi itu, ya. Al-Quran yang kita baca, kita tadaburi, atau kita renungkan lebih dalam lagi, sebenarnya sudah diinstal oleh Allah di situ segala kebutuhan jiwanya kita, apapun itu bentuknya. Mau kebutuhan jiwa seperti apa, mau kebutuhan hidup kayak apa, yang mungkin ya gambarannya begini supaya kita lebih, atau mungkin lebih paham dengan apa yang saya sampaikan ini. Kalau Anda sekarang pengen tahu, atau kita pengen tahu di mana restoran terbaik misalkan yang ada di Bogor, maka Anda akan buka Google, Anda buka Explorer gitu ya. Lalu Anda ketik situ, restoran terbaik di Bogor. Jadi itu gambaran kita sekarang, ketergantungan dan kebutuhan kita dengan dunia. Tapi kalau saya ceritakan suatu kisah bagaimana seorang Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia katakan begini: kalau saya memiliki jarum yang hilang, kata beliau radhiyallahu anhu, kalau saya punya jarum yang hilang dan saya mau cari di mana jarum itu, maka yang pertama kali saya lakukan adalah saya akan buka Quran dan baca Quran, dan saya akan cari petunjuk di mana jarum itu berada. Oh, jauh banget kita ya sama beliau. Apakah ketemu di mana, atau Quran itu akan ngomong jarummu di sini? Enggak, bukan itu poinnya. Ya. Tapi poinnya adalah kedekatan mereka dengan Al-Quran. Sebegitu dekatnya mereka, sebagaimana dekatnya kita dengan Google atau Explorer, seperti itulah. Sehingga bisa jadi dan sangat mungkin bahwa Al-Quran tidak akan ngasih tahu kepada seorang Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di mana jarum tadi.
Tapi yang mereka butuhkan bukan dapat atau ketemu jarum itu, yang mereka butuhkan adalah interaksi jiwa mereka dengan Al-Quran dan dengan Allah pastinya. Yang itu hilang di zaman sekarang. Sehingga ada orang-orang yang menghafal Quran tapi kelakuannya tidak berubah. Tapi ini saya ngomong begini bukan dengan konteks bahwa nggak usah menghafal Quran, bukan ya, karena saya melihat sendiri, bahkan bayangkan ada orang yang menghafal Quran tapi punya anxiety, punya depresi, punya penyakit-penyakit kejiwaan, sedangkan Quran itu obatnya jiwa. Ini kan lucu. Ya, jadi ada jiwa mereka yang hilang dan mereka salah menempatkan akal di situ, sehingga mereka mempelajari kitab suci kayak begitu hanya menggunakan akalnya mereka. Sebab apa? Kalau Bapak Ibu tahu ya, siapa ya? Snook Horonya yang dulu menjajah Aceh itu hafal Quran loh, itu 30 juz. Artinya nggak butuh jadi muslim untuk hafal Quran. Dan dia dan tim dia di Leiden, Belanda, itu membuat satu kitab induk untuk mencari indeks hadis yang dilakukan oleh timnya dia, ya, yang semuanya non muslim, yang dipakai dulu di sebelum sekarang ada namanya Maktabah Syamilah namanya. Itu mereka pakai kitab itu yang dibuat oleh orang-orang sana. Tujuannya apa? Jelas tujuannya bukan untuk kepentingan agama, iman, jelas bukan. Ya, seperti itu. Makanya kalau kita bicara tentang manusia, saya, Anda semua begini, maka kita tidak akan bisa melepaskan atau mungkin memisah-misahkan itu dari berbagai sudut pandang yang zaman sekarang ini itu seperti putus. Ya. Saya contoh. Kalau saya tanya kepada Bapak Ibu sekalian, apakah Al-Quran itu punya efek penyembuhan? Apakah Al-Quran itu punya efek penyembuhan? Seberapa yakin? 1%, 2%, 3%? Ini untuk ngetes kita. Saya mengatakan dananya ini bukan saya paling soleh, bukan. Sama, nasib kita sama. Kita tidak meletakkan Al-Quran itu pada tempatnya sebenarnya. Contoh, sekarang kalau Anda sakit kepala, yang Anda cari apa, Quran atau obat sakit kepala? Sakit kepala. Itu maksudnya. Yang Anda atau kita kerjakan adalah kita meletakkan tangan kita di bagian yang sakit, lalu kita bacakan Al-Fatihah di situ dengan keyakinan super tinggi, dengan keyakinan bahwa Allah pasti menyembuhkan dengan Al-Fatihah tadi, atau kita ngambil obat sakit kepala. Semua sudah tahu jawabannya. Itulah keyakinan kita zaman sekarang. Gitu. Jadi kalau kita pelajari satu kisah ya, coba lihat kisah ini. Saya waktu dengar kisah ini saya takjub. Kenapa? Ada riwayat beberapa sahabat Nabi SAW itu melewati suatu kampung yang kepala kampung itu tersengat kalajengking. Artinya ini terjadi semacam penyakit fisik kan, sengatan bisa kalajengking yang menggigit atau apalah gitu kan si kepala kampung tadi. Lalu kisahnya itu diawali saat itu dengan mereka sedang kelaparan dan minta makan di situ, tapi kepala kampung nggak mau. Akhirnya mereka menawarkan, oke, kalau gitu kami obati kepala kampung itu ya dengan cara kami, kata sahabat. Dan Bapak Ibu tahu apa yang mereka kerjakan? Yang mereka kerjakan adalah mereka membacakan Al-Fatihah kepada penyakit fisik sang kepala kampung tadi, dan kemudian kepala kampung tadi sembuh dengan izin Allah dengan Al-Fatihah tadi. Kan nggak masuk akal kita. Gimana caranya? Kan gitu. Yang lebih menarik lagi, mereka pulang ke Madinah dan menceritakan itu kepada Nabi SAW. Terus mereka mengatakan, ya Rasulullah, ceritanya begini, dan kami mungkin bahasa kita meruqyah. Kami membacakan Al-Fatihah itu kepada kepala kampung tadi, dan kami juga kaget bisa sembuh gitu loh.
gitu. Lalu Nabi katakan apa? Ya benar apa yang kamu lakukan, kata Nabi, karena Al-Fatihah itu obat, kata Nabi. Yang lebih menarik lagi di situ kisahnya bukan itu buat saya. Yang diobati ya oleh kepala kampung, oleh sahabat tadi itu seorang kepala kampung yang ternyata bukan Islam. Bukan Islam. Artinya non muslim pun itu berefek dengan Al-Fatihah. Tapi pertanyaannya, kenapa kita yang muslim tidak berefek sama sekali? Itu dia. Ya. Makanya tadi ayat yang saya sampaikan di awal tadi surat Al-Hajj tadi, afalam yasiru fil ard fatakuna lahum qulubu ya'qiluna biha wa azanu yasma'una biha fa innaha la ta'mal absar, kata Allah. Jadi saya teguran dari Allah, kau berjalan di muka bumi, kata Allah, kau punya hati, dengan itu kau merasa, kau punya telinga, dengan itu kau mendengar, kata Allah, bukan matamu yang buta tapi hatimu, kata Allah. Kenapa? Karena kebanyakan penyakit. Ini nanti akan jadi bahasan kita. Semoga Allah cukupkan waktunya. Ya. Masih pembukaan. Jadi ditata dulu otak kita, sekarang lagi saya defrag gitu ya. Untuk paham apa yang saya sampaikan. Ya, dibangun dulu keyakinannya dengan kisah dan segala macam. Baik. Jadi ditegur sama Allah karena banyak penyakit fisik, bukan penyakit fisik, karena terlalu banyak penyakit di situ yang ada di hati tadi, sehingga dia tidak lagi bisa menjadi sensor, dia tidak lagi bisa menjadi parabola, bahkan dia tidak tahu lagi mana yang benar dan mana yang salah, semua abu-abu. Sekarang gini deh, kalau kita bicara lebih baik atau yang ya mungkin saya tidak mengatakan tidak baik, kurang baik misalkan. Kalau di tangan kanan saya ini ada jahe, ada kunyit, ya, ada lengkuas, ada serai, ada cengkeh, katakanlah ada rempah dan rimpang di tangan saya. Oke, di tangan kiri saya ada paracetamol misalkan. Oke, coba pilih dan coba tebak kira-kira kalau pakai akal sehat kita yang lebih baik yang mana, kanan atau kiri? Kanan. Tapi ketika kita bicara yang ini saja, orang takutnya luar biasa. Kalau saya minum rimpang, saya minum herbal, nanti ginjal saya begini, begitu segala macam. FDA terakhir ngerilis ya, lembaga yang jadi rujukan internasional lah tentang banyak obat yang sekarang saya baru tadi pagi ketawa-tawa aja lihat presiden negara adidaya itu memutuskan hubungan dengan WHO. Keren ya, karena kalau Anda baca di American Heart Association ya, itu lembaga jantung internasional, isi guidelines yang mereka terutama tentang healthy lifestyle kayak jualan. Orang disuruh makan ini yang semua itu gak ada yang sehat. Coba aja. Kita nggak ngomong itulah, terlalu politis ya. Males saya. Apalagi saya nggak suka dibentur-benturkan dengan konsep pengobatan modern saat ini yang semakin hari makin bingung orang harus berobat kayak apa. Oke. Jadi sampai mana tadi? Hah? Oh iya. FDA itu merilis ya. Mungkin di sini sebagian sudah pernah minum. Ya. Ada 2 obat yang mereka rilis dan mereka katakan itu confirm memicu kanker. Yang pertama golongan statin, golongan buat kolesterol seingat saya. Jadi kalau orang yang biasanya sudah ngerti memainkan obat kayak begitu, dia makan yang nggak bener lemak gitu, ada yang makan statin tuh. Golongannya macam-macam, atorvastatin, ya kan? Itu buat kolesterol. Itu memicu kanker. FDA rilisnya begitu. Yang ketawa-tawa nih para pelakunya. Makan tuh kan lemak gitu aman. Habis ini saya makan statin. Mereka ada satu yang terkenal, saya tahu.
Gak usah disebut. Pokoknya golongannya statin. Yang kedua adalah golongan antagonis H2, yaitu golongan yang belakangnya tidin-tidin, ranitidin, simetidin. Itu buat apa? Mah, ya kan? Itu udah buka rilisnya. Itu juga setahu saya, seingat saya pernah baca, itu juga memicu kanker. Sekian tahun orang pakai. Jadi sekarang ketika kita bicara tentang tadi rempah atau rimpang tadi dengan segala plus minusnya gitu kan, kita takutnya, ngerinya, khawatirnya luar biasa daripada kita bicara paracetamol. Artinya apa? Apa yang Tuhan ciptakan saja kita curigai. Itu maksudnya. Apa yang Allah ciptakan saja kita suuzonin. Contoh sekarang, ibu-ibu, bapak-bapak sekarang buka datanya, lihat apa kandungan air tebu. Secara kasat mata kita akan mengatakan bahwa air tebu itu memang gulanya tinggi kan. Tapi kalau Anda baca datanya, dalam air tebu itu ada senyawa yang bisa digunakan untuk memperbaiki orang kencing manis. Kan nggak masuk di kita. Ada bahan yang diteliti di situ, senyawa yang ada pada air tebu yang bisa dipakai untuk bukan mengobati lah ya, membantu pengobatan diabetes gitu. Sehingga waktu orang minum air tebu, orang ketakutannya luar biasa, khawatir luar biasa. Sama juga dengan waktu dia minum madu. Tapi waktu dia makan makanan olahan yang banyak gulanya, banyak tepungnya, banyak minyaknya, mereka nggak tanya sama sekali itu. Gitu. Jadi penyakit kita atau penyakit manusia modern saat ini sebenarnya bukan penyakit fisik, tapi penyakit hati. Jadi sebenarnya banyak orang-orang zaman sekarang ini mereka bukan sakit jiwa, tapi jiwanya sakit. Hujan turun, ya. Yang kita pikirkan pertama kali kalau hujan turun apa? Apakah bikin senang-senang, bahagia, gembira, atau sakit? Sakit. Sekarang buka handphonenya, lihat di surat Al-Anfal. Coba buka ayat 11. Nah, biar handphonenya menjadi smart, ya. Bukan buat WA doang. Surat Al-Anfal ayat 11. Jadi kalau Allah ngomong sesuatu dalam Quran, maka pasti nggak kebenarannya? Pastilah. Apa kata Allah tentang hujan? Dan kami turunkan hujan dari langit. Ada berapa fungsi hujan di situ? Yang pertama apa? Litahhirukum bih, mensucikan dirimu. Betul? Yang kedua apa? Yang kedua. Yang ketiga? Oke, yang keempat? Ada berapa? 4 fungsi hujan. Makanya dulu orang-orang zaman dulu itu karena saking percaya dan yakinnya mereka sama Quran dan sama Allah, mereka minum madu itu dengan air hujan. Mereka minum madu dengan air hujan. Kenapa? Madu keberkahan jelas, hujan keberkahan, ketemu tanpa suuzon sama sekali mereka dengan hujan dan madu. Nah, orang modern zaman sekarang suuzonnya sama madu kebanyakan, suuzon sama hujan kebanyakan. Boro-boro mikirnya kayak begitu, langsung pikir higienisnya kayak apa, bersihnya kayak apa, hujan kayak apa. Padahal kata Allah di situ bahwa air hujan itu air detox. Coba lihat, baca ayat ini. Air yang membersihkan kan. Tapi kita nggak percaya, apalagi dengan informasi apa ozon bolong lah, apalah ini segala macam. Akhirnya kita yang di kota ini hidup dalam kecemasan, hidup dalam keburuksangkaan. Kita pergi kampung, tengok orang-orang kampung mandi hujan.
berendam di sawah, terus berpanas-panasan, nggak ada tuh kanker-kankeran, gitu loh. Maka dari sini akan dapat satu kesimpulan atau mungkin dapat satu premis ya, pemahaman kita bahwa oh ternyata yang ada dalam diri kita itu sebenarnya bukan penyakit fisik yang lebih dominan. Karena sungguh di situ ada penyakit yang jauh lebih berbahaya, yaitu penyakit yang berhubungan dengan qalb, hati. Yang Nabi katakan, ala wa inna fil jasad, kata Nabi. Ketahuilah dalam tubuh kita, dalam manusia terdapat segumpal daging. Iza solahat solaha jasada kulluh. Kalau dia baik, baiklah semua. Kalau dia rusak, rusaklah semua. Wa iza fasada fasada jasada kulluh. Gitu. Artinya begini, saya coba ya mengajak Bapak Ibu sekalian melihat penyakit itu bukan dari sudut pandang fisik. Baik, saya ajarin caranya begini. Ini ada keluarga nih, satu keluarga nih ya. Sekarang, yang hidup sekarang, ada bapaknya, ada ibunya, ada anaknya, oke? Terus ada generasi 2-3 di atasnya, 2-3 di atasnya, semuanya diabetes, semua diabetes. Satu lagi nih, ada keluarga yang lain. Ini jantung, ini jantung, ini jantung, ini juga jantung. Kalau Anda mau berpikir lebih dalam, pakai hadis ini, maka sebenarnya akan ada benang merah emosi di situ yang ada pada bapak ibunya saat itu, yang ada pada bapak ibu sebelumnya dan sebelumnya, dan diwariskan kepada anak keturunannya. Karena kita semua bukan mewariskan saja hidung, telinga, mulut dari bapak ibu kita. No, kita juga mewariskan genetik emosional. Artinya apa? Kalau bapak ibunya, misal leluhurnya ya berlimpah kebencian, kemarahan, bahkan nauzubillah min dzalik, dendam, dan itu tidak diputuskan, maka anak-anaknya akan mewariskan itu juga. Kapan diwariskannya? Waktu dalam kandungan. Contoh, sekarang kan lagi tren-trennya luka pengasuhan itu kan, hutang pengasuhan. Itu kayak rekaman CD sebenarnya. Ya, contoh begini, ketika seorang ibu hamil, ya, dia mengandung anaknya, kemudian selama hamil itu bergumamlah hati dia, berpikirlah otaknya dia, akalnya dia, bahwa tentang suatu kejadian kebencian, kemarahan dan dendam yang pernah dilakukan mungkin oleh suaminya atau bapaknya, maka anak akan rekam. Rekamannya sangat detail, efeknya panjang itu. Ya, kita semua, hampir semua kita punya itu, hampir semua. Bahkan kadang saya mikir ya tentang luka pengasuhan ini, itu solusinya, nanti saya jelaskan solusinya insyaallah. Maka ketika mereka merasakan bahwa mereka sedang defisiensi cinta, defisit cinta, bahkan miskin cinta, maka mereka akan hidup dalam kebencian. Gitu. Saya tahu apa yang lemah dari misalkan orang tua saya tahu. Tapi saya mau ngapain itulah mereka. Didikan orang tua saya ke saya zaman dulu, subhanallah, luar biasa. Kenapa? Mereka mencontoh dari sebelumnya. Coba bayangin, contoh nih. Dan saya tidak marah sama sekali. Kenapa? Mereka nggak tahu ilmunya. Dari mulai rotan, dari mulai sapu lidi, dari mulai sapu, semua saya pernah rasakan. Terutama waktu saya ngaji. Sekarang dipakai, wih, habis masuk penjara semua. Cabe, kena semua, bibir saya kena semua cabe. Tapi sama sekali saya nggak ada dendam. Kenapa? Mereka adalah teladan buat saya. Itu kuncinya. Masalahnya sekarang orang tua yang ada zaman sekarang tidak mau menjadikan mereka teladan buat anak mereka. Mereka pikir cukup dengan cari duit, cari nafkah, sekolahkan anak di tempat-tempat terbaik, selesai urusan. No, tidak bisa. Solehnya anak itu sangat berkaitan dengan solehnya orang tua. Wallah, tidak mungkin. Jadi jangan berharap masukin sekolah misalkan gitu ya,
sekolah bagus ya, atau mungkin hafal Quran segala macam, anak itu bisa baik sebaik ini. Karena rekaman itu tetap ada di mereka. Makanya saya kadang-kadang ketawa, bukan ketawa, senyum aja gitu kan. Ada orang tua naruh anak di pondok begini, kalian tiba-tiba dapat laporan anaknya berantakan begini segala macam. Terus nyalain pondok, kemana aja hidupmu? Anak tuh lama di siapa? Gitu. Main taruh, terus mikir sekolah tempat penitipan anak, gitulah caranya. Gitu. Dan orang tuanya nggak mau memperbaiki diri, ngarepin anaknya soleh-soleh, bisa. Kalau Anda mau meninggalkan anak, bahkan ditinggalkan di gurun pasir sekalipun, ketika kisahnya Hajar dan Ismail, catatannya apa? Ibrahimnya solehnya minta ampun. Gitu. Kalau Ibrahimnya soleh, anaknya ikut-ikutan soleh. Saking solehnya, luar biasa dengan perintah bapaknya. Gitu. Nah gitu maksudnya ya. Jadi kembali ke pembahasan tentang tadi, emosi tadi. Maka kita semua menyimpan soalnya. Karena yang paling susah dijaga dari kita bukan tangan, bukan kaki, bukan mata, bukan. Ini yang paling susah. Sehingga caranya apa? Kita semua harus punya banyak, paling optimal itu diputus, gitu kan. Misalkan gini, bapakmu dulu itu, misalkan gitu kan, itu kelakuannya jahat yang minta ampun, kata ibunya. Ketika anak lahir, anak akan serap, simpan genetik dendam dari itu. Atau waktu dia dalam kandungan si ibu, dia ngomongin, dulu kakekku tuh begini, nenekku begini, jahat minta ampun, mikir terus gitu kan. Ngerekam dia, kayak burning CD gitu loh. 0 sampai 5 tahun. Rekamannya sempurna. Apalagi misalkan suaminya keluar dinas terus gitu misalkan, sang istri nggak terjaga hatinya, walauzubillah gitu ya, mikir curiga, nih jangan, maka anak ngerekam. Kalau sudah ngerekam emosional kayak begitu, yang akan bereaksi siapa? Organ bereaksi. Percayalah, apa yang saya sampaikan ini mungkin baru akan dipahami 20 tahun lagi mungkin di dunia pengobatan sekarang. Tapi kalau ya Masya Allah kasih ilmunya buat saya, udah tunjukkan nyata begini. Oh gitu. Cuman banyak orang nggak sadar, gitu. Sehingga apa? Dia hidup bisa jadi dalam warisan emosi-emosi yang dia tidak pangkas. Makanya saya pernah bikin kajian satu dulu, memutuskan penyakit genetik. Orang pikir kajian itu isinya adalah bagaimana cara menghindari diabetes, bagaimana cara menghindari penyakit jantung, darah tinggi, kanker segala macam. Bukan itu. Karena itu terlalu mudah. Yang lebih susah itu bagaimana memutuskan kebencian, bagaimana memutuskan amarah, bagaimana memutuskan curiga, bahkan bagaimana memutuskan bakhil. Bakhil itu penyakit pelit. Kok saya berani ngomong gitu? Nabi saja berlindung, coba. Apa kata Nabi SAW dalam sebuah, atau sabda Nabi SAW dalam sebuah riwayat hadis atau doa? Dan ada hafal doa itu, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal azzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukhl, wa a'udzubika min ghalabati ad-daini wa khahri rijal. Aku berlindung daripada sedih, takut, pengecut, bakhil, malas, maksud itu.